Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Zuliani dengan ujung NIM 014. Di sini saya akan membahas dan juga mengolah data dari praktikum akustik kelautan dan perikanan, yaitu materinya cara kerja sistem akustik dan fish finder serta perancangan survei. Nah, sebelum kita menelusuri lebih dalam, kita akan mengenal apa itu akustik. Akustik sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari gelombang suara dan juga perambatannya di suatu medium. Untuk rincinya lagi, kalau dalam akustik lautan yaitu cabang ilmu yang mempelajari perambatan eh, gelo- gelombang suara dan juga perambatannya di satu medium air laut. Nah, kalau akustik sendiri itu yaitu memiliki keunggulan dalam metode akustiknya. Yang pertama itu kecepatannya itu tinggi, kemudian itu datanya dapat diperoleh dan juga diproses secara real time. Lalu itu bisa atau mampu melakukan estimasi stok ikan secara langsung. Lalu akurasinya itu tinggi, dia ini dapat digunakan dalam kondisi yang sulit dijangkau dengan metode lainnya. Lalu itu dia itu aman bagi eh, pengguna alat, lalu bagi organisme laut lainnya karena frekuensinya itu yang digunakan aman. Kemudian untuk akustik ini memiliki berbagai macam sistem. Yang pertama itu seperti ada single beam, lalu ada dual beam, ada split beam dan juga ada quasi ideal beam system. Lalu selanjutnya kita sudah mengenal berbagai prinsip seperti prinsip akustik, lalu mengenal apa itu akustik sendiri. Nah, namun untuk melakukannya kita memerlukan survei, di mana survei perancangan survei akustik ini tuh merupakan hal yang penting karena dia itu menentukan keberhasilan dalam mengumpulkan data akustik. Nah, rancangan survei itu dapat meliputi penentuan jalur pelayarannya, lalu itu ada cakupan areanya, dan alokasi waktu serta sumber dayanya. Nah, kalau misalnya mau menentukan jalur pelayaran akustik ini tuh juga perlu ada beberapa pola. Yang pertama itu ada lintasan lintasan paralel, lalu ada lintasan zigzag, ada lintasan seri, dan juga yang terakhir ada lintasan campuran. Baiklah, di sini saya sudah membuka map source dan beginilah tampilan map source-nya. Nah, di sini saya sudah zoom in ataupun menentukan pulau yang akan saya lakukan tracking di sekitarnya, yaitu Pulau Bangkulu. Bangkulu, bukan Bengkulu ya. Nah, sebelum kita melakukan menentukan rute, kita pilih menu edit, lalu pre-reference. Di sini kita bakal menentukan datumnya dulu. Untuk datumnya ini kita ke position. Nah, di sini gridnya ini kita biarkan yang latitude garis miring longitude ini. Nah, untuk datum kita menggunakan WGS 84 ataupun WGS 1984. Lalu untuk untuk unit di sini karena kita bakal membuat jalurnya itu di laut, sebaiknya kita menggunakan yang distance and speed-nya itu menggunakan nautical, yang ini ya, yang meter, jangan yang feet. Lalu untuk routing, nah di sini rute style biasanya untuk awal-awal itu dia itu menggunakan use auto routing, tapi di sini kita akan menggunakan use direct routes supaya nggak auto dalam routingnya itu. Misalnya kita klik OK jika sudah di setting semuanya ini. Nah, di sini kita bakal sebentar. Oke. Nah, di sini kan saya sudah menentukan pulanya. Kita langsung saja masuk ke dalam rute tool ini. Nah, jadi dalam rute tool ini tuh kita bakal melakukan pola jalur pelayaran yang zigzag. Jadi seperti ini, misalnya dari sini, mungkin sini. Nah, terlihat di bawah itu, di bagian bawah ada distance 1,5. Nah, jika sudah menentukan distance-nya 1,5, maka untuk seterusnya itu jaraknya itu harus sama. Kita lakukan tracking di area-area sekitar pulaunya ini. Tentukan titik trackingnya maksudnya.
Nah, di sini saya sudah melakukan membuat jalur tracking, lalu kemudian kita langsung saja kita klik file, lalu sifat sebagai ataupun save as. Nah, di sini kita sifat sebagai txt, lalu itu jalur track. Ini bebas sebenarnya mau namanya apa, lalu kita klik simpan. Kemudian kita klik atau kita buka Excel. Di sini kita cari. Nah, di sini kan em, file txt yang sudah kita unduh tadi, kita simpan dari map source. Nah, dokumen teks. Di sini langsung saja kita drag ke Excel-nya. Nah, untuk nama ini biarkan saja. Ataupun kalau misalnya mau diganti, biasanya itu diganti dengan stasiun ya. Oke, kita misalnya ganti dengan stasiun. Stasiun 1 apa. Jadi di sini kita stasiun 2, stasiun 3, ST itu stasiun ya. Jadi mungkin langsung kita drag ke bawah apakah bisa. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ada 30 stasiun. Ini anggaplah kita ganti namanya stasiun ya. Nah, kemudian untuk di bagian position ataupun titik koordinat ini kita drag, tapi yang di atas sekali jangan ya. Kemudian kita ke data, kemudian text to column. Di sini kita pilih yang fixed width, next, lalu kita potong di bagian huruf ini kan yang S, lalu itu ada yang E ini, kita potong, kemudian next, dan ini bisa kita ganti dengan gear mode, terserah. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini kan sudah terpisah antara huruf dan juga angka. Nah, di sini kita hapus karena kita mau mengambil angkanya saja. Nah, kemudian karena di sini tadi posisinya itu sebagai south ataupun selatan, maka kita harus menambahkan minus di depan angkanya atau tanda min. Kalau kita geser dulu ini selnya. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan minus 1 bintang kali. Lalu klik enter. Maaf. Nah, jadi minus 1 bintang ataupun kali dan pilih yang posisi sini. Lalu selanjutnya untuk bawah kita langsung saja klik di yang hijau ini, yang kotak hijau di pojok, double klik dan dia otomatis ke bawah. Nah, setelah itu kita drag ke bawah, kita copy, dan kita salin ke sini. Kita pindahin ke sini. Kenapa nggak kita paste ya? Kita paste menggunakan value ini. Tapi kenapa bukan paste biasa? Karena kan ini menggunakan rumus. Kalau misalnya menggunakan rumus dan kita hapus yang angka sebenarnya ini, maka jadi error ataupun angkanya tidak keluar. Nah, kalau misalnya sudah ganti kayak gini, ini angkanya langsung otomatis jadi bulat ya, jadi bisa kita hapus juga yang ini. Kita delete juga gak apa. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, pastikan oh ya, sebelum di save kita buat di sini tadi sebagai latitude. Dan ini longitude-nya. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian kita buka ArcGIS ataupun ArcMap.
Di sini kita pertama-tama masukkan ataupun add data SHP dulu supaya gak berat, karena kalau langsung imagery biasanya berat. Add data. Nah, di sini saya ada SHP batas provinsi juga bisa digunakan. Klik add. Kemudian kita klik file lagi, add data, tapi kita pilih add xy data ini. Kita masukkan file yang sudah kita simpan di Excel tadi, lewat Excel tadi. Jalur track add. Nah, di sini X-nya longitude, Y-nya latitude, kemudian jangan lupa WGS-nya kita ganti WGS 1984. Lalu kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini ada titik, kita bisa langsung zoom. Nah, ini kita zoom lagi. Nah, di sini jalur track kita yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita ke katalog, kemudian kita buat SHP dengan cara kita pilih folder yang akan kita simpan SHP-nya, kemudian klik kanan di folder tersebut, pilih new dan juga pilih save file. Di sini kita ganti feature type-nya itu sebagai polyline karena kita harus membuat garis, lalu kita bisa namai dengan jalur tracking ataupun rute tracking. Nah, jangan lupa juga diganti juga datumnya, yaitu WGS 1984, klik OK, lalu klik OK. Di sini kan sudah ada jalur rute trackingnya. Nah, setelah itu kita pilih editor, start editing, pilih yang rute tracking, yang SHP yang kita buat tadi, klik OK. Kita tunggu loadingnya. Nah, kemudian kita ke create feature, kita klik lagi yang rute tracking dan kita pilih line. Di sini kita buat garisnya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita klik add data, add base map. Kita menggunakan imagery. Nah, begini tampilannya. Kalau misalnya sudah selesai, untuk SHP ini, SHP yang pertama kali kita tambahkan itu bisa kita unchecklist ataupun kita matikan. Nah, disinilah proses untuk menentukan rutenya sudah selesai. Sekarang tinggal proses yang namanya itu layout. Jadi kita buat tampilan petanya biar rapi. Kemudian kita klik file, lalu kita ke page and print setup. Nah, di sini kita ubah dari orientasinya dari portrait ke landscape. Ukurannya biarkan A4 ataupun bisa diubah juga bisa. Klik OK. Kemudian kita beralih ke layout view. Nah, di sini kita bisa lakukan layout. Nah, jika selesai, kita tinggal klik file lagi. Ini juga kita bisa simpan format abstraknya, mungkin sini untuk jalur track simpan. Kemudian kalau mau simpan gambar file, ekspornya, kita bisa simpan dalam format PDF, opsinya JPG, PNG, dan juga TFF. Ini, klik simpan. Kita tunggu, di sini ada loading. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian untuk pengolahan. Mungkin masuk ke kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan dari materi dan juga video kali ini itu metode akustik itu dapat membantu dalam pemetaan bawah laut dan juga estimasi stok ikan, mungkin studi tingkah laku ikan dan organisme laut lainnya. Nah, metode akustik ini tuh memiliki banyak kayak ada tadi single beam, dual beam, split beam, lalu itu ada quasi ideal beam system. Nah, untuk melakukan apa akustik ini seperti melakukan art echo sounder, yaitu perlu rancangan survei seperti penetapan jalur akustiknya, jalur surveinya, karena itu menentukan keberhasilan dalam memperoleh data akustik. Setelah itu, kalau mau menentukan jalur juga harus
melihat atau mempertimbangkan biaya, waktu, kemudian ketersediaan sumber daya ikannya tuh, lalu itu juga sumber daya, biaya, em, apalagi ya kalau misalnya untuk akustik ini juga kita bisa membuat rute pelayarannya rute trackingnya itu menggunakan software MapSource, di mana softwarenya itu kita bakal menentukan titik koordinat, kemudian di Excel kita akan mengatur data dari koordinat ataupun posisi yang sudah kita ambil dari MapSource, dan ArcGIS yaitu software untuk melakukan layout dan juga pemetaan lebih divisualisasikan lagi dalam petanya itu. Mungkin cukup sekian video pengolahan juga pembahasan materi dari praktikum akustik kelautan dan perikanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.